Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Prank sampah berkedok daging kurban menjadi perbincangan yang juga viral di media sosial. Konten yang diunggah oleh YouTuber Edo Putra Official tersebut seolah tidak belajar dari kasus prank sampah berkedok paket sembako yang dilakukan oleh YouTuber Ferdian Paleka beberapa waktu yang lalu. Mengapa prank seperti ini tidak membuat jera para YouTuber dan mengapa mereka tega berbuat seperti itu demi mengejar views ataupun juga subscribernya? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang telah bergabung bersama dengan saya melalui Skype, yaitu yang pertama ada sosiolog Desi Indra Yasmin dan juga pengamat media sosial sekaligus Direktur Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi Mbak Desi, selamat pagi Mas Ismail, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya, kabar baik. Saya akan ke Mbak Desi terlebih dahulu ya. Kita sudah belajar gitu ya, di mana publik membenci konten-konten seperti ini yang dilakukan oleh Ferdian Paleka berujung juga dimasukkan atau diproses hukum. Kenapa hal seperti ini kerap terjadi? Memang apakah ini menarik bagi masyarakat? Pertama mungkin saya akan menjelaskannya lewat digital culture sendiri ya. Jadi dalam konteks kita sekarang banyak interaksi di internet, maka sebenarnya yang menjadi dasar ini monetisasi. Karena semua interaksi, semua konten yang kita upload di dalam kanal-kanal sosial media itu sebenarnya berarti dalam bentuk materi gitu, bisa diuangkan dalam bentuk materi. Demikian juga justru semakin kontroversial kontennya, semakin dia mengundang ketertarikan. Nggak peduli benci atau suka gitu, dua-duanya itu mengundang ketertarikan publik itu yang bisa ditransfer atau dialihkan menjadi materi itu tadi. Nah, itu gejala itu yang sebenarnya terjadi sehingga culture prank ini jadi mulai menjadi subculture di kalangan anak-anak muda atau YouTuber muda gitu, karena itu tadi gitu. Daya tariknya baik yang benci maupun yang suka itu pasti besar gitu. Itu satu iklimnya. Yang kedua adalah memang dunia ruang digital itu menjadi ruang yang sangat bebas untuk orang berekspresi. Tapi kasusnya misalnya konteksnya kita bicara saja untuk Indonesia, permasalahannya adalah ruang bebas ini tidak disertai dengan panduan nilai-nilai yang bisa mengarahkan tindakannya gitu. Jadi nilai-nilai sosial yang baiknya juga justru kabur gitu. Jadi yang penting bebas kita berekspresi apapun gitu. Nah, itu yang sebenarnya catatan bahwa literasi digital mungkin semakin banyak anak muda yang tahu cara menggunakan. Tapi bagaimana meng-create konten-konten yang responsibel, yang tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga harus memberikan edukasi ke masyarakat, itu yang belum dipahami oleh banyak YouTuber atau content creator. Saya nggak bilang banyak dalam arti persentase ya, karena sebenarnya kalau mau dilihat sih memang konten untungnya ya ini seperti rambu-rambu juga buat kita. Ini bukan yang terbesar subscribernya gitu ya, karena subscriber tertinggi bukan video-video seperti ini, tapi video ini ada gitu. Nah, itu yang sebenarnya mungkin harus kita jadikan waspada gitu. Menjadikan kita waspada. Menarik poin yang pertama Mbak Desi, kalau ini ujung-ujungnya duit gitu kan. Apa yang dibuat adalah untuk menarik keuntungan. Kalau Mas Ismail setuju bahwa memang sekarang tampaknya iklim di YouTube Indonesia itu tampaknya semuanya akan berujung pada uang? Sebenarnya kalau klaim uang ini sudah menjadi sejak awal ya. Ketika YouTube sudah mulai membuka iklan dan mereka ada pendapatan, fokusnya arahnya ke sana. Dan apalagi kalau di akhir-akhir ini, apalagi zaman sekarang lagi COVID nih ya, paling mudah kan membuat konten-konten secara digital. Sebelumnya juga mulai diramaikan beberapa tahun terakhir, yaitu industri kreatif yang arahnya kan juga sangat digital. Jadi YouTuber itu jadi salah satu menarik wawancara dengan Pak Jokowi. Anak ingin jadi YouTuber itu. Jadi ini kan menarik, sebelumnya nggak pernah kita berpikiran anak berpikir ke sana. Nah, hal ini memang menjadi salah satu daya tarik dan mereka belajar dari contoh-contoh membuat konten yang paling berhasil dan mudah gitu. Prank ini merupakan tradisi sudah sejak awal YouTube itu sudah ada, bahkan sebelum YouTube juga sudah ada. Dan ada kisah yang paling terkenal itu kan The Jalals misalnya. Mereka membuat prank macam-macam, bahkan itu merempet ke soal Islam dan seterusnya. Artinya apa? Mereka ditangkap dan kemudian dilepaskan lagi setelah ada jaminan
dan kemudian tidak lagi membuat video. Saya itu video terakhir itu sudah 2 tahun yang lalu gitu, misalnya. Ya. Iya, tetapi Dan kalau kita... ya seperti inilah kemudian kan dipelajari ya oleh YouTuber Indonesia. Nah, Mas Ismail, faktanya seperti ini. Video ini, walaupun dia benci, saya pun juga membencinya, video seperti ini, tapi berhasil untuk meningkatkan subscriber dari akun YouTube tersebut. Kalau kita lihat dari video ini, mereka bertujuan untuk meningkatkan subscriber sampai 10.000. Nah, sekarang kalau saya cek, sekarang subscriber sudah mencapai 12.000. Berarti suka atau tidak suka, benci atau tidak benci kita terhadap konten-konten seperti ini, tapi berhasil gitu. Ada kemudian hasilnya, yaitu meningkatkan jumlah subscriber dari akun tersebut. Dan memang seperti itu, ini sudah menjadi kayak rumus, kayak rumus di YouTube, apapun yang kalau misalnya menjadi kontroversial, jadi pemberitaan. Sekarang kan masuk misalnya di Metro TV, kemudian di media yang lain. Orang akhirnya ke sana, apalagi YouTuber yang misalnya mereka belum punya subscribernya, belajar dari kontroversi, kemudian mereka masuk ke sana, membuat kontroversi. Harapannya apa? Setelah katakan mendapat subscriber banyak, meskipun tidak suka, mereka akan bisa berubah jadi yang baik, gitu. Dan mungkin ternyata dalam kasus yang ini tidak sesuai rencana karena terlalu berlebihan. Di YouTube sendiri mereka bilang bahwa hal seperti ini itu susah, ini susah untuk di stop. Kayak sudah seperti plak ya. Plak itu kan penyakit yang meluas dan susah sekali untuk di stop soal prank ini. Iya, betul. Nah, kalau gitu kita tanyakan kepada Mbak Desi, kalau gitu ini dikatakan seperti wabah ya, walaupun kita tidak suka, tapi kenapa ada segelintir orang yang juga masih tetap mau mensubscribe akun tersebut? Ya karena pada dasarnya prank ini bagian dari humor ya. Jadi di satu sisi kalau kita mau bicara jujur, masyarakat tetap butuh humor. Humor punya fungsi untuk misalnya releasing stres dan lain sebagainya. Nah, tapi di satu sisi yang lain, kita juga bisa menilai prank itu atau konten-konten yang untuk humor itu juga merepresentasikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita gitu. Nah, sayangnya kalau kita lihat, kalau saya sebagai sosiolog melihat video ini terus kemudian banyak yang masih subscribe, berarti ada masalah dengan sistem nilai kita gitu. Apa khususnya ke anak-anak muda yang sebenarnya jadi menjadi netizen yang kurang responsibel gitu. Yang penting lucu gitu ya kan, di satu sisi misalnya yang video emak-emak ini kan juga merepresentasikan bahwa wah emak-emak ini is a joke gitu kan, kok emak-emak dijadikan sebuah simbol selain masalah apa sih namanya hasil kurban yang sampah ya, tapi posisi itu menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai. Bagaimana sih sistem nilai masyarakat kita ini, gimana sih sosialisasi nilai-nilai sosial kita gitu. Terus kemudian juga dalam video itu gitu ya, yang kalau saya lihat gitu anak-anak banyak yang YouTuber mengupload gitu, yang nggak peduli bahasa yang digunakan, kemudian dampak sosialnya. Jadi mereka hanya fokus kepada diri mereka untuk mengejar keuntungan. Nah, itu nilai itu yang jadinya tercipta lewat aktivitas-aktivitas di YouTube ini. Nah, untungnya ini jangan sampai menjadi yang 95%-nya dari masyarakat atau dari netizen atau content creator ya. Tapi kita juga tetap harus mewaspadai yang 5% atau sedikit persen ini, tapi banyak subscribernya, jangan sampai dia terus meningkat. Kontrol sosial itu penting juga gitu. Karena sebagai penikmat YouTube, Mbak Desi juga kita masih lihat banyak yang konten positif sebenarnya, lebih laku dibandingkan konten seperti ini. Tapi apakah ini menjadi gejala gitu kan? Gejala-gejala dari apa yang kurang di kehidupan sosial kita? Kita kan masih lanjutkan setelah jeda komersial, kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, masih bersama dengan saya, seorang sosiolog dan juga pakar media sosial. Saya akan ke Mas Ismail terlebih dahulu. Mas Ismail, kalau kita lihat faktanya, kan memang ada orang yang suka dengan konten seperti ini dan juga mensubscribe konten seperti ini. Tetapi kalau kita lihat lebih besarnya lagi gitu ya, banyak konten-konten settingan. Ini kan konten-konten settingan dan juga diakui oleh pamannya gitu kan. Ini adalah settingan, yang dikerja adalah ibunya sendiri dan juga ibu angkatnya sendiri. Tapi kalau kita lihat banyak sekali konten-konten settingan yang ternyata disukai gitu oleh masyarakat gitu ya. Misalnya berpacaran ataupun juga melamar atau apapun yang bersifat settingan gitu ya. Kenapa sih konten settingan ini menarik padahal jelas gitu ya? Ini kan permainan. Ya, kalau saya lihat nih, saya juga punya anak diskusi sama mereka. Mereka itu agak unik, anak-anak katakan generasi Z dan milenial ini. Mereka lihat apa yang ada di internet itu memang berbeda dari kondisi real. Hal-hal yang humor, lucu. Mereka terima ya sebagai biasa saja. Misalnya video prank ini,
Banyak yang tidak suka, tapi kemudian orang subscribe, kemudian lihat video isinya, mungkin buat mereka mungkin ya, ini kan biasa-biasa aja. Di luar negeri juga banyak kayak gitu ya. Nah, cuma mereka yang pikirkan adalah bahwa ada aspek yang sifatnya offline, dampak kepada orang lain, nilai-nilai di Indonesia yang ini mereka nggak tahu di situ. Dan banyak sekali misalnya ini kayak main game ya, bikin konten yang gampang sekali main game itu kan bukan hal yang real, tapi mereka nikmatin aja. Begitu banyak waktu mereka untuk main di YouTube ya. YouTube itu merupakan salah satu media sosial yang paling banyak dilihat. Dan untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya real kan susah. Jadi mereka sudah katakan begitu banyak waktu, semua sudah dilihat. Yang sisanya apa? Ya sifatnya artifisial ini. Ya sifatnya hiburan. Oke, Mas Ismail, kalau kita bedah lebih dalam lagi ya mengenai konten-konten yang seperti ini atau konten settingan lah kita bicarakan yang seperti ini. Siapakah penikmat terbesar ya? Apakah anak-anak? Kalau saya rasa konten seperti ini tidak juga anak-anak gitu ya. Apakah mereka yang kurang berpendidikan atau bagaimana? Dapat terlihat tidak lapisan masyarakat yang menikmati konten ini? Kalau dilihat dari pengguna terbesar itu di Indonesia nih ya. Indonesia itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Dan kalau dilihat lagi spesifik konten-konten ini saya kira juga dari golongan mereka. Karena mereka kan kita sebagai orang yang sudah tua, generasi sebelumnya lagi itu melihat ini nggak sesuai dengan kaidah timuran. Tapi buat mereka logikanya beda, Mas. Oh ini ada masalah, ini kan hanya settingan. Jadi mereka bisa terima itu. Mereka bisa terima sebagai sesuatu yang wajar lah. Ini kan settingan, harusnya nggak diproses gitu. Mereka berpikir konsekuensi lain bahwa akan ada orang yang ngikutin. Kemudian di offline mereka membuat prank yang jauh lebih tidak sesuai dengan norma. Mereka nggak berpikir sampai itu. Paham. Kalau misalnya buat konten terlalu serius, bagus gitu ya, juga dibilang nggak asik gitu kan. Belum tentu juga menjadi clickbait untuk ditonton. Nah, kalau Mbak Desi melihat ini gejala apa kalau gitu seperti ini, kalau kita lanjutkan mengenai gejala? Ya ini gejala subculture anak muda khususnya kelompok milenial ya. Jadi memang saya setuju tuh. Definisi jokes, definisi prank itu berbeda setiap kelompok umur dan bahkan setiap kelompok budaya. Nah, ini jokes yang hanya bisa dimengerti atau yang lucu untuk kalangan mereka gitu. Mereka sudah punya kelompoknya kan, kelompok umur tertentu, kelas tertentu bahkan gitu. Jadi emang spesifik kepada komunitas mereka ini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena memang konten ini di-create untuk umum gitu ya, memancing reaksi pada publik yang lebih luas. Nah itu yang sebenarnya perlu ada dipahami juga oleh para YouTuber muda ini. Sekaligus juga sebenarnya kalau menurut saya perkembangan subculture prank di dunia digital ini memang perlu diwaspadai bukan secara di Indonesia aja tapi globally. Karena nilai sosial yang tadi Pak narasumber bicara itu juga menjadi kabur sebenarnya karena mereka create their own value gitu kan. Nah itu yang sebenarnya penting adanya semacam edukasi juga tentang contoh dan edukasi tentang how to create a positive content untuk mereka kelompok generasi mudanya mereka juga gitu. Nah itu yang sebenarnya kurang di Indonesia ini. Jadi kayak mengikuti tren arus saja gitu. YouTuber bisa jadi apa sih di-exploit semaksimal mungkin gitu ya. Bahkan sebenarnya konten YouTube itu ada yang real, ada yang settingan. Bahkan semakin settingan itu semakin nanti isu-isunya semakin kontroversial. Nah, itu yang sebenarnya di sini penting ada etikanya juga ya dalam. Nah, kalau etika kita bisa melihat dari misalnya orang yang dewasa gitu ya, apalagi public figure gitu. Orang dewasa public figure juga memberikan contoh bermain di YouTube gitu dengan konten-konten positif. Banyak sih kalau saya lihat konten-konten positif dari para public figure, tapi ada juga yang kemudian menjadi viral, terus kemudian membuat keonaran gitu kan mengenai obat COVID-19. Nah, ini kan juga menjadi dilema nih. Public figure kan seharusnya juga tidak bertindak seperti itu kan. Kalau saya minta closing statement dari Mas Ismail bagaimana? Ya, ini kadang-kadang mereka nggak tahu ya, atau lupa, tahu tapi mungkin lupa antara dunia online dan itu bisa berdampak kepada dunia offline. Nah, saya kira kalau dilihat awalnya nih video Mas Anji misalnya terkait dengan obat COVID, niatnya mungkin bagus ya, membantu pemerintah, membantu menenangkan masyarakat bahwa ada obat. Itu masalahnya adalah ada kekurangan pengetahuan, kurang informasi bahwa tidak boleh itu obat belum ada, kemudian mengklaim sudah ada obat. Mungkin ingin jadi yang pertama kan,
ingin memberikan yang pertama, oke ini akan sesuatu luar biasa besar. Ya, segmen yang kedua akan lebih heboh lagi misalnya. Caranya nggak seperti itu dan saya kira kadang influencer itu nggak tahu bahwa akan seperti itu. Nah, ini yang saya kira adalah ketika itu kontennya di luar bidang harus hati-hati, apalagi ini kaitannya dengan kesehatan, apalagi kaitannya dengan COVID-19 misalnya, itu sudah jelas community standarnya itu sudah jelas tidak boleh itu membuat misinformasi, langsung diproses itu sama platform. Betul. Berarti memang niat baik itu belum tentu selalu akan berujung dengan hasil yang baik. Tergantung juga packagingnya dan juga kemasannya, terutama di YouTube karena ini sangat luas, bahkan dunia. Terima kasih Mas Ismail Fahmi dan juga Mbak Desi, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.